Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, secara eksklusif begitu kan, Roy Suryo dan Dr. Tifa ini menegaskan komitmen bagaimana mencari fakta soal status hukum ya uh, ijazah Jokowi, apakah palsu atau asli begitu. Banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial. Tapi ada kesalahan fatal yang kemudian dilakukan oleh Jokowi begitu kan. Hampir keceplosan menyebutkan nama Mulyono. Dan itu secara eksklusif begitu kan, apa yang kemudian disampaikan oleh Dr. Tifa begitu dan Roy Suryo begitu kan soal ijazah ini begitu, soal ijazah palsu ini. Nah, rakyat sekarang semakin marah begitu kan ya, karena Jokowi ini tidak sering tidak datang, terus kemudian ijazahnya masih belum masih belum jelas begitu kan ya, sehingga ini menjadi perdebatan-perdebatan yang sangat luar biasa. Orang-orang akan menyebutkan, wih kenapa kok Jokowi seperti itu. Nah, inilah salah satu di mana Jokowi hampir keceplosan ya mengatakan Mulyono begitu. Coba kita tonton. Sebuah tahu semua karena saya tuh dulu juara umum, nggak sombong. Ini yang wisuda loh, kan asli loh Pak, masih ada 85-nya. Ada, oh iya. Tahunnya Pak. Tak ngono ya. Jam Gimana itu saya? masih Nah, hari saya ini. kelihatan udah Jam gimana itu saya. masih Nah, hari saya ini. kelihatan udah Nah, itu. Jadi ini yang dibahas oleh Dr. Tifa dan Roy Suryo begitu kan, soal bagaimana pra peradilan, terus kemudian Roy Suryo dan Dr. Tifa lagi berjuang dan sebagainya. Dan kita akan buktikan begitu di persidangan nanti apakah Jokowi ini akan datang atau tidak. Saya yakin tidak akan datang begitu. Kenapa Bang mengatakan seperti itu? Yakinnya karena Jokowi ya hanya itu aja mereka begitu. Ya, sampai kuasa hukum dari Jokowi nampaknya kebingungan. Coba kita tonton apa yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo. Ini sekaligus dok, untuk juga menjawab, berbagai isu, gosip, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah. Kalau fitness? Kalau fitness kejam. Kalau fitnah kejam, kalau fitness kejam. Nah, jadi saya dan Dr. Tifa sengaja tampil untuk menjawab apa yang menjadi celotehan masyarakat sekarang. Ya, bahwa kami berdua itu pecah kongsi. Ya, kemudian setelah itu tidak sejalan lagi. Kemudian dikatakan, oh itu strateginya berat. Bahkan kami berdua dicurigai dok. Itu untuk kemudian menyelamatkan orang yang lagi kejar ijazahnya. Nah ini kan lucu. Dok, apa pendapat Dr. Tifa terhadap fenomena yang terjadi itu dok? Enggak, karena gini ya, otak saya tuh memang beda sih sama orang. Jadi hal-hal yang negatif tuh nggak bisa masuk ke otak saya gitu. Kenapa lagi? Hipokampus kita kan menyimpan memori zaman dulu memori yang bahagia gitu loh. Jadi memang kalau kita ini memori tersier kita itu dipenuhi dengan kebahagiaan gitu ya. Susah. Hal-hal yang negatif tuh masuk ke otak itu susah. Paling lihat, ketawain dan sebagainya. Kenapa? Fokus kita pada perjuangan ini. Sehingga kalau kita fokus pada perjuangan ini, maka hal-hal yang remeh-remeh, receh-receh itu nggak bisa masuk ke otak kita. Iya, apalagi. Nah, inilah di mana begitu kan Roy Suryo dengan Dr. Tifa dianggap pecah kongsi. Padahal ini tampil berdua. Ya, mengapa si Udin itu dipecat? Ya karena memang kita lihat saja begitu ngototnya si Udin sangat luar biasa begitu kan. Sama-sama memperjuangkan untuk mencari keadilan dan status hukum dari ijazah ini, tapi ya terlalu arogansinya sangat luar biasa begitu kan. Ya si Udin itu. Tapi kita lihat saja Refli Harun, lihat saja Roy Suryo dengan Dr. Tifa begitu kan. Selalu berdasarkan bukti-bukti yang kemudian disampaikan. Dia juga pengen ada kemenangan di pengadilan. Di pengadilan itu bukan soal pembuktian ini A, B, dan C begitu kan. Tapi bagaimana untuk bisa meyakinkan para hakim itu juga sesuai dengan undang-undang itu begitu. Tapi bukti itu sangat penting begitu kan. Menjadi akurasi yang sangat luar biasa begitu. Nah, Roy Suryo ini sering begitu kan mengatakan bahwa soal dirinya begitu kan ya, soal dirinya yang kemudian masih memperjuangkan soal status hukumnya. Dia sering mengatakan bahwa
ijazah Jokowi ini begitu kan ya diduga palsu dan sebagainya begitu. Dan ini sebagai pembuktian bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo misalnya Pengkhianatan begitu kan, yang dilakukan oleh biasa Lendo Ireng begitu kan. kan gitu. Jadi ini sekali lagi ini perjuangan yang sangat berat. Seluruh masyarakat, sahabat kita semuanya itu harus tahu bahwa perjuangan kita ini sangat berat dan butuh sekali sebuah kemuliaan hati ya. Sehingga kalau kita sedang berjuang, kemudian ada orang-orang yang masih hasad, ini memang repot. Iya. Makanya nggak usah kita pedulikan yang kayak Saya gitu-gitu. ingatkan ya apa yang diceritakan Dr. Tifa tadi betul. Pangeran Diponegoro ya ketika berperang dulu ya itu kalau Belanda juga itu Java Orlog. Iya, kalau pemberontakan ya, Jawa. di agama kita perang sabil ya, Betul. perang suci ya. Itu sulit sekali ditangkap sampai akhirnya menggunakan pengkhianat yang dari Londo dalam Ireng, Londo Ireng. untuk kemudian seolah-olah diajak berdamai dan itu ada lukisannya tuh penangkapan Diponegoro. Dan Dok, ini supaya nggak terlalu serius. Kenapa? Perang Diponegoro itu berlangsung 1825 sampai 1830. Dok. Udah deket maghrib gitu. jadi perangnya selesai ya gitu hanya 5. Nah, itulah yang kemudian ya yang diceritakan oleh Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka begitu kan, dengan Dr. Tifa begitu. Saya kira buat apa sih ya masih berbelit-belit seperti ini? Seharusnya kan Jokowi tunjukkanlah ijazahnya biar selesai begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung ngapain masih berbelit-belit dan sebagainya begitu. Nah, banyak orang yang kemudian mempertanyakan begitu kan. Salah satunya kabarnya Jokowi tidak bisa hadir di persidangan ya di perdana Dr. Tifa ya karena beliau sedang sibuk kabarnya begitu kan. Banyak urusan untuk mengunjungi rakyat yang membutuhkan. Butuh dari mana coba? Siapa yang membutuhkan itu begitu? Malah di berbagai media sosial banyak yang kemudian teriak-teriak adili Jokowi begitu kan ya, sehingga hanya menjadi candaan sekarang ini begitu. aduh. Kan geri-geri sedap bos ya. Seorang Jokowi hanya jadi bahan-bahan candaan begitu. Coba kita tonton ini ya. Betul. Lo solo. Masa dia orang Solo? Ya kan ada M-nya aja. M siapa? Mulyono. Ini Betul. jadi ketahuan bagi mereka gitu kan ya. Kok bisa-bisanya sekelas mantan presiden bisa seperti itu? Ada apa begitu kan? Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa marwah dan citranya sudah menjadi olok-olokan. Aduh, ngeri mas. Kalau sudah seperti ini kan ngeri. Ini nanti kita lihat saja lah ya di berbagai media sosial begitu. Pasti akan rame begitu. Makanya Jokowi tidak pernah datang. Ya buat apa begitu kan? Tidak datang terus kemudian mangkir sana sini begitu kan. Pada ujung-ujungnya orang mengatakan jemput paksa aja. ini baik kita lihat saja begitu kan ya. Sedang sibuk untuk anak-anaknya. Ya iya kita lihat saja begitu. Ya ogah-ogahan kan menunjukkan ijazahnya. Ada apa begitu? Ya, ada apa kok bisa-bisanya ogah-ogahan untuk untuk menunjukkan ijazahnya kepada publik. Padahal ini sangat penting sekali begitu kan bahwa seorang Jokowi itu klarifikasi sana sini begitu sebagai media dia begitu kan ya. Saya kira ini langkah yang bagus. Coba kita tonton lagi apa yang kemudian disampaikan Roy Suryo. Inilah yang salah karena apa? Kita kemudian akan terjebak pada logical fallacy. Oke. Itu tadi yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Dibolak-balik. Iya, dibolak-balik. Kayak mengingatkan kita pada tahun 2017 di kampus kehutanan ada yang Pak Kasmujo, ada yang Balik itu ya asal muasalnya peristiwa itu kan. Iya, dan itu kita cocokkan dengan ketika tahun 2013 ya seminar di Jogja di UI ketika ada orang yang mengaku IP kumulatifnya cuma di bawah 2. Nah, jadi tenang ya teman-teman semua. Jadi artinya apa? Insya Allah saya dan Dr. Tifa itu tetap konsisten dengan ini. Kami nggak perlu ya dok mengatasnamakan rakyat. Oh kita
kita mandot kita dari rakyat. Ya silakan cari surat kuasa dari rakyat. Gitu yang Gini terjadi, ya gitu. teman-teman semua, kalau orang itu chemistry-nya udah sama, Ya. frekuensinya udah sama, itu namanya tuh knowing without speaking. Persis. Jadi saya sama Mas Roy itu udah tahu, apa namanya Tiffany begini-begini. Saya juga melihat Mas Roy juga saya udah tahu, Mas Roy itu gini-gini. Jadi itu nggak perlu kita banyak Dan cakap. ini mungkin meskipun 1-2 sudah ada di googling. Tapi teman-teman nggak tahu bahwa saya dan Dr. Tifa itu sebenarnya udah kenal lama banget. Kakak kandungnya almarhum, ya Banu Rahim Bani Suryo. Sahabatnya Atau beliau. Abi. Bukannya sahabat, sekelas dengan saya, duduknya kita depan belakangan. Ya, itu duduk depan belakang Dari betul. SMP sama- Dari SMP. Ya, jadi kami itu udah kenal ya. Jadi artinya saya tahu persis dan saya mengikuti ketika Dr. Tifa itu menulis di Twitter, menulis di sosial media. Saya juga waktu itu juga sering posting ya. Itu kami sudah, dan ketika kami itu kemudian meneliti sesuatu yang aneh bagi Republik ini. Ya sama, Sama. scope ininya tuh, apa point of view yang kita lihat tuh sama. Memang gitu terus loh. terang kita waktu itu kaget ketika tiba-tiba ada yang 1.000 triliun Ya, bersatu kita nyungsep kaget. di tengah-tengah. Padahal memang sejak awal dulu saya dengan dia berhadapan-hadapan dong. Ketika kasus 2016 ya, ketika Jessica. kasus apa namanya Jessica. Jessica Wongso itu kami berada dan ternyata sekarang ya dia mau berhadapan-hadapan tapi nggak usah lah dilayani. Nggak usah. Itu udah Nggak bikin surat penting. kematian, udah jadi zombie. Nggak usah. Nah, dok sekarang gini. Itu sudah nyinggung si Momon begitu kan ya. Ini saya bisa kita lihat begitu bahwa apa yang kemudian disampaikan Roy Suryo ya Dr. Trivi itu ya nyinggung masalah si Udin ya. Itu jangan mengatasnamakan rakyat lah ya. Menyinggung si Momon juga begitu kan ya. Inilah kelakuan kubu Jokowi begitu kan ya, dikritik habis oleh Roy Suryo dengan dengan Dr. Tifa begitu. Nah, inilah yang kita buktikan kepada bangsa dan negara kita begitu. Ada orang jujur seperti ini yang harus kita lihat ya. Walaupun masih banyak ya narasi-narasi di berbagai media sosial ada yang mengatakan bahwa Roy Suryo ya tetap akan dipenjara dan sebagainya. Kita buktikan aja di persidangan begitu kan. Tidak seperti itu. Ya justru penggeledahan penahanan itu kan sudah dianggap tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Tapi kita tonton lagi deh gitu kan. Ya Roy Suryo ini kan banyak yang kemudian mengatakan bahwa Rismon begitu kan ya, apalagi soal surat kematian dan sebagainya begitu. Coba kita tonton. Depan ya, karena kita nggak usah lama-lama. Ini singkat aja, Ini penegasan. kita nembeng ini. Nebeng soalnya ya ada timernya jalan soalnya kalau nebeng itu gitu. Nah, ada gini. Kemudian di pergerakan kita itu kemudian ada yang kemudian menjadi enggak nanti ujung-ujungnya bahkan ada yang mengatakan itu time will tell, nanti waktu yang akan menentukan gitu. Kira-kira kita perlu nggak harus pakai janji atau memang nggak usah lah biar nanti masyarakat yang menilai, Dok? Ya kita pakai apa yang disampaikan itu time will tell aja Betul. gitu loh. Iya. Jadi orang itu kalau menuju kepada jalan yang lurus ya akan lurus aja. Persis. Tapi kalau orang yang sukanya belok ya akan terus belok. Apalagi orang yang sukanya bohong. Nah, Mitomanik ya, dia akan bohong terus. Jadi kita nggak ada. Persis. Ya, nggak ada, kita tuh khianat. Anda bisa cek histori saya maupun histori Mas Roy. Apakah kami pernah melakukan sebuah tindak khianat dan sebagainya? 180 derajat tiba-tiba Lalu balik. kita balik. Nggak ada mungkin cerita lah, gitu. Jadi track Nggak ada record itu cerita. penting. Iya. Track record itu berpengaruh banget dan juga saya juga tetap, Dok, kami itu kepada masyarakat yang mungkin kalau sekarang karena ada nih yang mungkin kalau pengaruh dari luar itu nggak masuk. Tapi kalau kemudian pengkhianat tadi, sengkuli Yang ada tadi di dari dalam. dalam dan pengaruh itu mungkin teman-teman akan terpengaruh. Iya. Ya, tapi saya percaya. Tapi itu seleksi alam juga. Betul. kok. Iya. Seperti kuasa hukum. Nah, kuasa hukum ini juga seleksi alam ya gitu. Iya. Kalau sekarang dulu Dr. Tifa tuh sudah sering ingatkan saya, Mas, udahlah jangan usah pakai itu gitu. Tapi saya masih berusaha artinya Ingin merangkul, merangkul Mas, semuanya. ya. Tapi bisa juga yang merangkul di tengah-tengah itu akan ya kalau kita lihat sejarah ya pemimpin Republik kita ada yang berusaha merangkul. Nah, itulah yang kemudian diungkapkan oleh Roy Suryo. Sebenarnya Roy Suryo itu nggak enakan orangnya begitu kan. Jadi dirangkul semua oleh Roy Suryo. Yang penting berjuang bersama-sama begitu. Jadi dengan adanya percakapan secara eksklusif ini menandakan bahwa Roy Suryo ya dan Dr. Tifa yang menegaskan bahwa komitmen kepada bangsa dan negara menjawab isu-isu perpecahan dianggap pecah kongsi, dianggap ini, dianggap itu dan sebagainya. Padahal ya kita tahu bahwa kedua-duanya hanya beda
apa namanya pengacara saja begitu kan, kuasa hukumnya saja. Makanya kenapa si Udin tidak dipakai, karena dia jangan apa namanya punya niat tertentu begitu kan ya, tapi mengorbankan kliennya. Kira-kira seperti itu begitu apa yang disampaikan Refli Harun begitu. Nah, saya kira Roy Suryo ini sudah menyampaikan ya bahwa ya berjuang bersama-sama, ayo sama-sama mengadili begitu. Tapi jangan sampai arogansi itu ya kita respect masyarakat justru melihat bahwa ini kok arogansi dan sebagainya begitu. Nah, inilah yang dilakukan oleh Roy Suryo. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.